Hai all, selamat bertemu kembali dengan kami dari Rumah Belajar Solusi. Adik-adik dapat berlangganan dengan akun YouTube kami di Rumah Belajar Solusi untuk persiapan adik-adik menghadapi USM PKN STAN. Pada kesempatan kali ini adik-adik, kita akan melakukan pembahasan materi USM PKN STAN dari topik elliptical construction. Adik-adik, topik elliptical ini adalah topik yang sering muncul di soal-soal USM PKN STAN. Elliptical construction pernah keluar di soal USM PKN STAN di tahun 2016 dengan bunyi soal all living creatures in the universe need air and water to sustain their life and bla bla bla. Pilihan jawabannya A. Crustaceans do so, B. So crustaceans do, C. So do crustaceans, D. Crustaceans so do. Elliptical construction juga pernah keluar menjadi soal di USM PKN STAN di tahun 2014 dengan bunyi soal Ellen never uses a dictionary when the German programs begin and bla bla bla. Pilihan jawabannya A. Latifa does either, B. Neither does Latifa, C. Either does Latifa, D. Latifa does not neither. Nah, adik-adik, pilihan jawaban di soal pertama memiliki kesamaan kata-kata dari penggunaan so dan auxiliary verb do. Pilihan jawaban di soal kedua memiliki kesamaan kata-kata dari penggunaan either, neither, dan penggunaan auxiliary verb does. Adik-adik calon-calon pemenang USM PKN STAN, elliptik dapat dicirikan dalam sebuah soal dengan penggunaan kata-kata so, to, either, dan neither, dan penggunaan auxiliary yang sama dalam pilihan jawabannya. Pastinya, pertama sekali adik-adik harus mengetahui apa itu elliptical construction. Nah, adik-adik, secara sederhana kita bisa menyebutkan fungsi dari elliptical itu sendiri adalah penyingkatan pada kalimat kedua karena memiliki kesamaan predikat dengan kalimat pertama walaupun dengan subjek yang berbeda. Nah, adik-adik, untuk lebih mudahnya, mari kita contohkan penggunaan elliptical dalam penggunaan di bahasa Indonesia. Misalnya, seseorang bernama Ali mengatakan, "Saya suka mendengar lagu Beautiful in White." Lalu, orang kedua, sebutlah namanya Mawar, 19 tahun, juga berkata, "Saint Violent suka mendengar lagu Beautiful in White." Nah, adik-adik, kedua perkataan dari si Ali dan Mawar memiliki kesamaan predikat, yaitu kata mendengar. Maka kedua kalimat tersebut dapat kita buat lebih singkat menjadi saya suka mendengar lagu Beautiful in White dan Saint Violent juga. Perhatikan adik-adik, perkataan Saint Violent juga inilah sebagai contoh elliptical construction di bahasa Inggris. Apabila adik-adik sebuah kalimat pertama atau awal dalam bentuk kalimat positif atau in positive form, maka elliptical yang kita gunakan adalah elliptical so dan to. Tetapi misalnya adik-adik, apabila kalimat pertama mengandung perkataan not, seldom, never, hardly, dan barely, maka ini menandakan kalimat tersebut adalah kalimat berbentuk negatif dan elliptical yang digunakan adalah elliptic neither dan either. Adik-adik, rumus elliptical bentuk positif adalah so plus auxiliary verb plus second subject. Ingat, so terletak di awal atau mengawali kalimat kedua. Untuk elliptical to, rumusnya adalah second subject plus auxiliary verb plus to. Ingat, to terletak di akhir atau mengakhiri kalimat kedua. Nah,
Untuk rumus elliptical bentuk negatif adik-adik adalah neither plus auxiliary verb plus second subject. Neither diletakkan di awal kalimat kedua dan bentuk auxiliary verb in positive form. Untuk elliptical either, second subject plus auxiliary verb plus either. Either diletakkan di akhir kalimat kedua dan bentuk auxiliary verbnya in negative form. Nah, adik-adik, bagian dari auxiliary verb itu sendiri adalah to be, have, has, had, do, does, did, dan penggunaan modals. Untuk lebih jelasnya adik-adik, kita akan membuat satu contoh penggunaan elliptical in positive form. Misalnya ada sebuah kalimat, she always comes to school at 6 and bla 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 I. Perhatikan adik-adik, contoh kalimat tersebut menggunakan kata kerja comes, verb 1, yang artinya dalam bentuk present tense. Kemudian, subjek kalimat keduanya, I, ditempatkan di akhir kalimat kedua. Kemudian, kalimat she always comes pastinya adalah kalimat berbentuk positif. Seperti yang kita katakan tadi di awal, elliptical in positive form adalah penggunaan so dan to. Karena kata kerjanya dalam present tense, maka auxiliary yang digunakan adalah do ataupun does. Nah, terakhir adik-adik, karena subjek kedua I diletakkan di akhir kalimat, artinya elliptical yang digunakan adalah penggunaan elliptical so. Berarti, jawaban dari contoh kalimat tersebut adalah so do I. Karena I tidak boleh berpasangan dengan auxiliary verb does. Mari adik-adik, kita buatkan satu contoh untuk penggunaan elliptical in negative form. Contohnya, misalnya kalimatnya adalah she never came late to the meeting last year and die bla bla bla. Adik-adik, kata never dalam contoh kalimat tersebut mencirikan bahwa kalimat tersebut berbentuk negatif. Kalimat tersebut menggunakan kata kerja came, artinya menggunakan kata kerja bentuk kedua, past tense. Maka, auxiliary verb yang digunakan adalah did. Kemudian, subjek kalimat kedua, I, diletakkan di awal kalimat. Maka elliptical yang digunakan pastinya adalah either. Ingat, either meminta bentuk auxiliary verb dalam bentuk negative form, menjadi didn't. Berarti adik-adik, jawaban contoh kalimat tersebut adalah I didn't either. Mari adik-adik, kita menemukan jawaban dari soal USMPKN STAN di tahun 2016. Perhatikan kalimat soalnya dan pilihan jawaban yang disediakan. Adik-adik perlu cermati 3 langkah untuk menjawab soal ini. Yang pertama, pilihan jawabannya semua menggunakan elliptical so. Artinya apa? Ingat adik-adik, rumus so plus auxiliary verb plus second subject. Yang kedua, kalimat pertama menggunakan kata kerja bentuk pertama, need, present tense. Berarti, auxiliary verb yang kita gunakan adalah do atau does. Yang ketiga, subjek kalimat keduanya, crustaceous, penambahan s or es
mencirikan benda tersebut berbentuk jamak, plural form. Artinya adik-adik, auxiliary verb in present tense untuk benda jamak adalah do. Berarti jawaban soal ini adalah so do crustaceans. Gampang kan adik-adik? Nah, adik-adik, silakan adik-adik coba mandiri mencermati cara-cara menjawab soal USMPKN STAN berikut ini di tahun 2014 sambil kami putarkan potongan lagu yang tadi kita contohkan sebelumnya yang berjudul Beautiful in White. Sekian dulu adik-adik pembahasan materi USMPKN STAN kita kali ini. Adik-adik dapat berlangganan di akun YouTube kami di channel Rumah Belajar Solusi untuk pembahasan materi-materi USMPKN STAN lainnya. Selamat berjumpa kembali adik-adik dan tetap semangat. Semoga adik-adik benar-benar dapat menjadi the next stanners di tahun-tahun berikutnya. See you all next time.